Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 di sini akan mewawancarai Pak Joko sebagai branch manager di Bank Muamalat ini untuk mengetahui proses-proses yang terjadi dalam pengajuan di Bank Muamalat ini. Mari kita masuk. Saat ini kami tengah berada di Bank Muamalat bersama dengan Bapak Joko Saputro selaku branch manager Bank Muamalat di Tulungagung. Kami minta maaf sebelumnya Pak mengganggu tugas kesibukan panjenengan. Di sini kami sekedar ingin tahu bagaimana proses pengajuan permohonan pembiayaan di dalam Bank Muamalat sendiri. Oh gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dwi dan rekan dari SD Muhammadiyah Tulungagung ya. Nah, kali ini untuk apa yang ditanyakan terkait dengan proses pembiayaan ya. Kebetulan kita di Muamalat ini ada beberapa pembiayaan Bu Dwi. Jadi Bank Muamalat ini karena memang jasa keuangan syariah, kita juga melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Nah, bidangnya itu ada beberapa. Satu di bidang komersil atau SME, Small Medium Enterprise. Kedua di bidang konsumtif, tepatnya di KPR. Yang ketiga multiguna. Nah, kebetulan yang sekarang lagi hot leads atau ibaratnya hot untuk Bank Muamalat, saya akan menjelaskan sedikit ataupun nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa dilakukan. Itu saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan multiguna untuk porsi haji. Nah, kenapa sih porsi haji harus diberikan pembiayaan? Kemudahannya apa sih? Nah, salah satunya adalah supaya kalau pada waktu biasanya haji itu kan yang berangkat pada waktu naik haji itu biasanya umurnya di atas 50 tahun, 60 tahun. Itu karena pendaftarannya mungkin dia sudah di usia yang lebih tua. Misalnya 40 tahun dia baru daftar. Nah, ini nanti untuk yang porsi haji atau multiguna untuk porsi haji ini memang kita targetkan untuk masyarakat yang umurnya masih 30-an sampai 40. Jadi pada waktu nanti dia berangkat, kalau nggak salah sih jatuh keberangkatan ini waktunya itu sekitar 35 tahun kurang lebih. Itu supaya tidak terlalu tua. Itu sih salah satunya, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Terus yang kedua memang Bank Muamalat sekarang kita fokus ke haji, kembali lagi ke haji karena BPKH selaku investor utama kita sudah ibaratnya mensupport kita. Jadi BPKH itu Badan Pengelolaan Kegiatan Haji. Nah, sedangkan untuk prosesnya seperti apa sih dan syaratnya bagaimana? Kalau untuk pembiayaan multiguna untuk porsi haji ini syaratnya hanya KTP, ya kan? Untuk yang karyawan maupun yang non karyawan. Kemudian kalau yang karyawan itu harus ada slip gaji bulan terakhir, ya kan? Terus kemudian nanti untuk yang non karyawan melampirkan mutasi rekening usahanya atas nama pribadi ya, itu 3 bulan terakhir. Terus kalau pengajuannya di atas 50 juta, mau yang karyawan maupun non karyawan itu wajib melampirkan NPWP. Syaratnya nanti itu, dan prosesnya itu ada dua. Pertama kita pakai yang form manual, jadi menulis pakai tulisan, itu pakai form manual. Yang kedua kita pakai namanya electronic formulir. Jadi nanti kita akan berikan link kepada nasabah. Nah, nanti nasabah tinggal menginput aja data pribadinya di link tersebut. Nah, nanti dari situ akan langsung kita proses. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi tidak perlu seperti agunan gitu ya Pak? Iya. Tidak ya? Ya. Kalau di bank konvensional kan biasanya harus ada agunannya gitu untuk. Kalau agunan itu tergantung kebutuhannya Bu. Jadi kalau misalnya pembiayaan untuk KPR itu jelas ada agunannya berupa sertifikat rumah. Oh gitu. Kalau misalnya pembiayaan untuk misalnya rumah sakit ya,
misalnya mau beli kesehatan, nah itu nanti alat kesehatan, nah itu salah satunya adalah fidusianya adalah alat kesehatan itu yang dijaminkan, seperti itu sih, tergantung kebutuhannya. Kalau porsi haji atau multiguna ini nanti yang kita bawa ini adalah rekening tabungan aslinya kayak gitu. Karena kan nanti pada waktu pelunasan wajib ada itu, kalau nggak ada itu nggak bisa pelunasan. Jadi kalau setiap bulannya itu harus berapa Pak untuk haji itu? Angsurannya? Iya. Kalau angsurannya per 25 juta selama 60 bulan itu sekitar 656.000 saya bulatkan. Sebetulnya 655 sekian, tapi saya bulatkan aja 100. Sampai 600, berapa tahun Pak? 60 bulan. Sampai 60 bulan. 60 bulan itu 5 tahun maksimal. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau untuk haji mungkin lebih mudah seperti itu ya Pak? Ya, prosesnya lebih mudah dan yang kalau misalnya nasabah ini dikatakan nanti ACC apa enggak itu nanti melewati beberapa proses. Untuk prosesnya, iya, untuk proses. Kalau prosesnya tadi kan untuk pengajuan, proses pengajuannya itu ada pakai 2 cara. Pertama pakai form manual, jadi nanti kita berikan form cetak, itu di-input namanya, kemudian nanti tanda tangan di situ. Kemudian yang kedua pakai e-form, jadi nasabah tanpa harus datang ke bank muamalat itu bisa melakukan bisa ikut program ini. Jadi nanti e-formnya itu sama, nanti input nama-nama semuanya. Nah nanti prosesnya akan masuk ke sistem kita gitu. Kalau yang manual itu harus kita scan, kita ajukan dulu itu sih. Bedanya kalau e-form itu mengurangi kesalahan pada waktu input. Jadi pada waktu input formulir kadang itu kan penebalan, kemudian ada yang belum diisi, nah seperti itu. Tapi kalau dengan e-form kita meminimalisir resiko dari nasabah pada waktu proses penginputan formulirnya gitu sih. Jadi kalau pengajuan di Bank Haji itu tidak harus survei ya Pak? Tetap ada survei. Tetap ada survei Ya, ya. Surveinya seperti apa Pak? Jadi surveinya tadi habis dari form itu akan masuk ke sistem. Nanti dari sistem akan dilakukan cek pertama kali adalah pengecekan SLIK Bu. SLIK itu adalah atau nama lainnya BI checking. Jadi kita harus tahu karakter nasabah seperti apa. Karakter itu dinilai dari nasabah ini punya utang piutang enggak di bank lain. Terus kemudian nilai nominalnya berapa sih? Nah, yang terpenting adalah macet atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya Bu Dwi ini contohnya pengajuan ke kita, kemudian punya pinjaman di BRI. Nah, pengajuan di BRI-nya itu nominalnya tinggal berapa? Kemudian angsurannya di BRI Bu Dwi ini lancar apa tidak? Nah, itu salah satu tolak ukur kita nasabah ini di awal diterima apa enggak gitu. Jadi walaupun ada di bank lain itu tetap bisa Pak ya? Bisa. Asalkan lancar. Iya, Ya, itu. Asalkan lancar. Nah, nanti kalau sudah lancar, oh Bu Dwi ini kategori nasabah lancar. Oke, masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya itu baru nanti verifikasi, Bu. Verifikasi itu kita pengecekan data. Kayak misalnya formulirnya tadi, kemudian tempat tempat kerjanya di mana, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi itu di mana. Nah, itu nanti kita hubungi, kita coba cek gitu. Ini betul dengan nomornya Bu Dwi atau Bu Dwi ini kerja di perusahaan ini betul enggak kayak gitu. Terus nanti kita telepon tempat kerjanya, betul enggak ini ada karyawan atas nama Bu Dwi kayak gitu. Terus kerja selama ini sudah pegawai tetap apa belum kayak gitu. Gajinya betul sekian apa tidak. Gitu sih. Kalau misalnya dia usaha, misalnya yang kita tanyain Bu Dwi-nya, Bu Dwi usahanya sudah berapa lama kayak gitu. Suppliernya siapa aja kayak gitu. Misalnya terus pendapatan tiap bulannya berapa, omsetnya berapa kayak gitu sih. Nah, nanti dari verifikasi itu masuklah kan ibaratnya dihitung. Dihitungnya adalah sistemnya gini Bu, misalnya gaji Ibu misalnya 5 juta nih. Nah, kita punya acuan 60% dari 5 juta itu. Jadi kalau 60% dari 5 juta itu tadi kan 3 juta. Nah, 3 juta itu nanti dikurangin sama pinjaman. Pinjamannya Bu Dwi tadi berapa? Misalnya pinjamannya di BRI 1,1 juta misalnya atau 1,5. Berarti kan per bulannya, berarti tinggal 1,5 juta.
Nah 1,5 juta ini masuk di sistem kita enggak, maksudnya dalam artian dengan angsuran ibu Rp655.000 tadi untuk haji tadi itu cukup tidak gitu, selama nanti setiap bulannya segitu. Kalau 1,5 ya cukup pasti ya Bu ya. Iya. Tapi kalau misalnya di bawah itu pasti tidak bisa. Gitu sih. Cara menghitung ibaratnya kemampuan bayar dari nasabah. Nah, nanti dari verifikasi data itu baru masuk ke bagian komite. Komite itu adalah orang yang ngecek, menganalisa dari perhitungan tadi di ACC apa enggak kayak gitu Bu. Jadi dari tadi karakternya sudah punya pinjaman lancar. Kemudian dari tempat kerjanya, benar kerja di sini pegawai tetap, gajinya sekian. Nah, nanti dari situ dihitung apakah masuk kategori nasabah yang akan dibiayai apa tidak. Gitu. Nah, setelah nanti misalnya di ACC, oke, clear nasabahnya, baru masuk ke offering letter, penawaran. Atau dalam bentuknya nanti akad Bu. Jadi nanti kalau misalnya udah offering letter, kita buatkan secara penawarannya, itu juga nanti masuk ke elektronik. Jadi kalau sistemnya tadi pakai e-form, itu elektronik semua Bu. Jadi nasabah cukup di rumah, tidak perlu wirawiri ke kantor, nanti akan dihubungi, dikasih link untuk akad secara elektronik. Nah di akad itu nanti dijelaskan ibu angsurannya berapa tiap bulan, kemudian nanti jangka waktunya berapa bulan, kemudian nanti harus bayar ke rekening mana, kayak gitu itu dijelaskan. Termasuk dijelaskan nanti akadnya apa, akad yang dipakai pada waktu proses pembiayaannya apa, itu dijelaskan detail. Nanti kalau sudah dibaca akadnya, nanti baru tanda tangan secara digital. Nah di ACC setelah digital masuklah ke bagian settlement. Settlement ini adalah bagian untuk pencairan 25 juta. Tapi sebelum mencairkan, Bu Dwi harus ibaratnya ada biaya ujrohnya Bu, 1 juta. Nah ujrohnya itu dimasukkan ke dalam rekening yang sudah dibuat oleh Bank Muamalat, rekening hajinya. Nah itu nanti setelah didebit 1 juta, baru dicairkan 25 jutanya. Nah nanti setelah masuk settlement, baru Bu Dwi bisa datang ke Bank Muamalat untuk pendaftaran porsi haji. Itu Bu. Jadi sampai pencairan itu berapa hari? 7 sampai 14 hari kerja Bu, kurang lebihnya ya. Jadi begini juga Pak, misalnya tadi kan 25 juta sampai 60 bulan itu 600 berapa gitu ya? Ya. Kalau dihitung itu seperti biaya bagi hasil itu gimana Pak? Ya, jadi untuk yang haji ini kita pakai akadnya wakalah bil ujroh qard. Jadi maksudnya gini, wakalah itu ibaratnya mewakilkan. Ibaratnya misalnya saya Bu Dwi ya, mewakilkan ke Bank Muamalat untuk pengurusan haji. Jadi mulai dari Bu Dwi itu nanti ngurus haji, pendaftaran haji, kemudian pengarsipan data haji itu di Bank Muamalat. Ya kan. Nah, ujroh itu adalah jasa dari kita, tadi Bu Dwi itu kita bantu untuk pendaftaran haji, terus administrasi tadi itu ujroh. Nah kemudian dari jasa tadi, dari wakalahnya tadi, kemudian nanti ibaratnya saya dapat ujroh, saya kasih Bu Dwi ini qard, talangan, supaya Bu Dwi bisa daftar haji. Nah seperti itu sih Bu. Nah bagi hasilnya itu ada bagi hasilnya. Bagi hasilnya itu berupa ujroh tadi Bu. Jadi kita ngambil ujroh, gitu. Ujroh itu dalam bentuk ibaratnya jasanya tadi, gitu sih. Berarti sudah tidak ada selain itu? Udah nggak ada. Berarti yang 25 juta itu memang betul-betul kalau dibagi 60 itu 600 sekian itu? Enggak, jadi Gimana? kalau misalnya 600 sekian, kalau dikalikan secara 60 kan pasti lebih Bu. Ya. Nah lebih itu adalah ujrohnya kita. Oh gitu juga. Ya, keuntungan. Selain 1 juta itu ya? Ya, 1 juta itu nanti masuk ke sininya, ke ujrohnya Bu. Oh, ujungnya. Ya, masuk ke ujrohnya itu tadi. Itu sih. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ini udah harus selesai semua. Kayaknya sudah mencakup sebelum kita tanyakan. Oh. Ada lagi mungkin? Nggak apa-apa, kalau misalnya butuh detail saya jelaskan.
ke yang komersial itu bisa? Kalau yang komersil itu sama sebetulnya Bu. Sebetulnya tahapannya itu sama ya. Pertama itu jelas nanti nasabah ini kebutuhannya apa. Waktu kita datang ketemu nasabah itu kebutuhannya apa. Kalau misalnya kebutuhannya komersil itu misalnya saya contohkan misalnya rumah sakit Bu ya. Rumah sakit itu mau renovasi rumah sakit atau pelebaran lebaran. Kalau secara pribadi gitu? Kalau secara pribadi masuknya KPR Bu. Oh, KPR. Di KPR itu nanti misalnya Bu Dwi nih Ya. bilang ke saya, Pak Joko saya mau bangun rumah. Ya, misalkan. Ya kan, saya mau bangun rumah saya sudah ada tapi saya mau renovasi lah kayak gitu. Oh bisa Bu, nanti ibaratnya Ibu misalnya nanti bikin aja RAB-nya, rencana anggaran belanjanya apa aja. Jadi Ibu bikin dulu misalnya sudah pakai kontraktor ya kan, sudah ada tukangnya, Ibu bikin. Oh Pak, saya butuhnya 100 juta kayak gitu kan. Oh baik, kita ajukan untuk pembiayaannya Ibu 100 juta ya kayak gitu misalnya. Atau misalnya pembiayaannya lebih dari itu tapi Bu Dwi hanya butuh 100 juta, RAB-nya misalnya 120 juta tapi Bu Dwi hanya butuhnya 100 juta. Oke, kita proses. Bu Dwi ngisi form semuanya, terus saya tanya sertifikatnya Ibu atas nama siapa kayak gitu. Oh, atas nama saya Bu Dwi gitu. Oke, terus nanti suami juga bikin surat persetujuan apakah boleh nanti sertifikat itu akan dijaminkan di bank muamalat kayak gitu. Terus kemudian nanti di form itu juga akan harus menginformasikan Bu Dwi kerja di mana, kemudian pendapatan tiap bulannya berapa, punya hutang di bank lain apa tidak, sama aja Bu. Nah nanti dari data itu masuk kita sudah terima semuanya ya Bu ya. Syaratnya sih agak kompleks kalau yang KPR ini, KTP, KK, KTP suami istri nggih, KK, NPWP, buku nikah, kemudian nanti sertifikat, fotokopi sertifikat rumahnya, fotokopi IMB-nya, fotokopi PBB terakhir, gitu, terus sama RAB. Nah itu, terus nanti formulir APR-nya. Nanti setelah itu semua sudah proper semua, baru diserahkan ke bank muamalat. Nah dari situ nanti bank muamalat akan melakukan proses pertama kali sama kayak yang di haji tadi adalah pengecekan slip atau B-checking tadi. Apa yang dikatakan Bu Dwi benar enggak, maksudnya dalam artian dia nuliskan punya pinjaman BRI 1,5 juta. Dicek, oh benar ternyata gitu. Kondisinya gimana, lancar. Oh oke. Setelah slipnya lancar, masuk ke tahap berikutnya yaitu verifikasi data. Verifikasi data pengecekan lagi. Oh, alamat rumahnya yang mau dijaminkan di misalnya dalamnya pun di Bu Dwi. Siapa bagus? Budi? Besuki itu. Oh, Besuki. Misalnya Besuki mau di yang dijaminkan. Oke, nanti tim kita akan datang ke rumah Bu Dwi untuk pengecekan, di foto, terus diukur, disesuaikan sama sertifikatnya, ya kan kayak gitu. Terus rencana anggaran belanjanya mana sih mau dibangun kayak gitu Bu. Baru nanti setelah data sudah dapat, kemudian nanti ada tim yang datang ke tempat kerjanya Bu Dwi, pengecekan juga. Bu Dwi benar kerja di sini betul. Terus kemudian apakah gajinya sekian, ya kan? Apakah punya pinjaman koperasi dan macam-macamnya, kayak gitu. Statusnya apa? Nah nanti dari data itu semua dikumpulkan jadi satu, diverifikasi, diajukanlah ke komite. Nah dari verifikasi tadi juga kalau KPR beda Bu. Kalau KPR itu tadi kalau yang haji kan saya bilang 60% dari gaji. Kalau yang KPR itu kalau gajinya 5 juta itu hanya 35%. Tapi kalau di atas 5 juta 40%. Tapi kalau di atas 10 juta itu 50%. Kayak gitu sih. Jadi yang misalnya gajinya Bu Dwi misalnya 10 juta, ya kan? Langsung dipotong 50%, berarti tinggal 5 juta. Jadi kemampuan bayarnya Bu Dwi 5 juta dikurangin sama utangnya bank sebelumnya itu misalnya 1,5 kayak gitu. Jadi tinggal 3,5. Nah 3,5 itu dengan pengajuannya Bu Dwi misalnya 100 juta selama 5 tahun. Misalnya Bu Dwi nggak mau panjang-panjang ya. Kalau KPR kan bisa panjang sampai 15 tahun. Cukup enggak 3,5? Tapi kalau misalnya nggak cukup, misalnya Bu Dwi hanya dari 3,5 itu ternyata 100 jutanya itu harus 10 tahun. Nah, itu cukupnya.
Nah, nanti rekomendasinya seperti itu. Nah, nanti setelah di ACC, komite akan bikinkan persetujuan seperti yang saya bilang tadi lewat e-akad, tapi bedanya kalau ini harus dicetak, nanti dicetak, nasabah membaca, ya kan? Setelah oke, tanda tangan, baru kita nanti tahap berikutnya proses pengecekan sertifikat. Sertifikat ini apakah sertifikatnya bermasalah apa tidak? Ya kan, salah satu bermasalah itu sengketa apa tidak. Nah, itu harus dicek di BPN. Nah, nanti untuk pengecekan terus kemudian biaya notaris itu akan muncul biaya, Bu. Biayanya lebih mahal daripada yang haji tadi, yang 1 juta aja ujronya. Kalau ini nanti kurang lebih ya, Bu, itu sekitar 5-7% dari plafonnya, plafon KPR-nya. Misalnya 1 juta, berarti kalau biayanya kita 5 juta sampai 7 jutaan gitu sih. Nah, nanti setelah checking selesai, kemudian tanda tangan, barulah akad. Akadnya apa kita pakai murabahah, jual beli. Dalam bentuk apa? Itu tadi yang kita lihat adalah RAB-nya. Itu. Jadi nanti Bu Dwi, ya kan, ibaratnya memberikan pengajuan ke kita. Ya, nanti kita akan ibaratnya ke Bu Dwi ini memberikan 100 juta dalam bentuk akadnya murabahah. Ibaratnya diwakilkan Bu Dwi untuk membelikan bahan bangunan tadi. Gitu. Jadi tidak langsung dari Bank Muamalat untuk beli ke toko bangunan terus nanti toko bangunan ke Bu Dwi, tidak. Tapi kita wakilkan ke Bu Dwi untuk membelikan bahan bangunannya tadi. Nah, karakter, capacity, kemudian capital, condition, collateral, constraint. Ya, jadi ada 5. Nah, maksudnya kolat 5, Bu. Salah satunya adalah tadi kalau KPR, kalau bedanya sama haji ya. Haji itu hanya dilihat dari karakter dan capital, ya kan? Kalau yang KPR tadi karakter, capital sama kolateral. Kolateral itu adalah agunan. Agunannya Ibu tadi misalnya dicek misalnya pengajuannya 100 juta. Kalau dicek ternyata rumah yang mau dijaminkan itu tidak sampai 100 juta, maka nanti plafonnya itu turun. Tapi kalau nilai nominal agunannya itu di atas 100 juta, Ibu bisa dapat porsi 100 juta. Jadi gini Pak, misalkan dari berapa persen dari agunan itu, misalnya kita pinjam, berapa persennya dari agunan? Misalkan dari agunannya dinilai ya? Misalkan, iya. Kalau misalnya kalau murabahah untuk renovasi itu adalah 80%-nya, Bu. 80% dari nilai agunannya. Misalnya nilai agunannya ya 200 juta. Ya kan? Berarti kalau 80%-nya berarti 160 maksimal. Iya. Nah, kalau Ibu hanya mengajukan 100 juta jelas masuk. Iya. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Jadi untuk lamanya juga hampir sama ya Pak? Kalau lamanya ya kurang lebih, Bu, 7 sampai 14 hari. Itu untuk persetujuan, Bu, ya? Untuk persetujuan Ya, saja ya? persetujuannya saja. Tapi kalau di luar, maksudnya akad, kemudian nanti checking, itu kita nggak bisa menentukan karena kondisi di lapangannya beda. Jadi kan misalnya antara misalnya mau Idul Fitri, kemudian tahun baru kayak gini nih, akhir tahun ini pasti prosesnya lambat karena yaitu kondisi tadi. Tapi kalau hari normal ya biasanya cepat kayak gitu sih. Jadi persetujuan itu 7 sampai 14 hari. Setelah disetujui baru bergeraknya survei dan lain-lain itu tadi. Oh enggak, maksudnya persetujuan itu sudah Ibu sudah di ACC. Sudah di ACC tinggal menunggu pencairan. Menunggu akad, menunggu checking sertifikat itu tadi, terus nunggu notaris. Itu. Kalau yang survei dan tadi sudah masuk yang 7-14 hari kerja. Jadi kalau gini ya Pak Jo, untuk pencairan itu full, misalkan kita seperti di haji kan 25 juta, jadi full 25 juta.
100 atau juta. ada biaya? Oh enggak. Jadi kalau di syariah itu tidak boleh dipotong. Ya, misalnya Jadi, kalau di bank konvensional Ya, kan dipotong. Itu kalau di syariah tidak boleh. Jadi syariah itu kebutuhannya 25 juta ya 25 juta. Biaya itu harus di nasabah nambah sendiri. hanya itu tadi yang munculnya yang harus 1 juta Ya. itu harus masuk ke rekening Ya, tersebut. betul. Kalau untuk KPR juga sama. Kalau KPR itu tadi Bu 5-7% Oh itu biayanya. ya. Estimasinya ya. Cuma gini, maksud saya gini, kan kita pinjaman 100 juta ya misalnya Ya. di KPR tadi. Nah sementara di apa itu tadi rekening kita kan belum ada ya. Ya. Apa kita harus itu tadi Diisi dulu. diisi dulu Ya. 5-7 juta itu? Ya. Kalau tidak ada uangnya gimana Pak Jawa? Misalkan Ya, nggak bisa Bu. tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi harus diisi dulu. Ya. Baru kemudian Baru bisa dicairkan dicairkan. 100 Betul. juta. Karena biaya-biaya itu sudah tidak ada hubungannya sama muamalat. Kalau yang KPR tadi ya, Ya. itu sudah hubungannya sama notaris, untuk bayar notaris, kemudian terus untuk bayar apa, checking BPN, ya kan, itu sudah di luar biaya. Maksudnya bukan untuk muamalat, tapi untuk yang Hanya saja itu nanti di seperti rekening korannya atau itu sudah langsung terpotong gitu Pak? oh enggak. Jadi gini Bu, nanti dimasukkan uangnya, Iya. biayanya dulu masuk ke rekening Ibu kan. Iya. Terus nanti di debit semua sesuai dengan porsi biayanya. Jadi sebelum akad biasanya kita sudah blast dulu 1 minggu atau 2 minggu sebelum akad itu Bu biaya totalnya misalnya 7 juta, rinciannya ini, Iya. gitu kan. Nanti tolong disiapkan, kita akad 2 minggu lagi. Iya. Nah nanti sudah dibuatkan rekening, Dwi, dana dimasukkan 7 juta tadi, Ya. ya kan, terus kita akad tanda tangan dengan notaris. Ya. Setelah akad selesai, dana yang tadi didebet sesuai porsinya. Misalnya untuk biaya notaris 1 juta, untuk biaya apa 1 juta, ini didebet. Setelah didebet semua udah clear, barulah dana 100 jutanya masuk ke rekeningnya Dwi. Nah itu dalam bentuk utuh 100 jutanya, tidak dipotong sama biaya. Iya. Gimana, Mas? Apa ada perbedaan kalau mengajukan dana KPR itu dana itu buat bangunan sama mau dibuat usaha itu apa ada bedanya? Beda Mas, jadi gini, kita di bank syariah itu tidak bisa menggunakan tujuan misalnya tadi untuk renovasi, Ya. terus digunakan untuk usaha, tidak bisa. Karena kalau renovasi ya untuk harus renovasi, dan sistemnya itu tidak 100% cair ya. Kalau renovasi itu sistemnya adalah termin, progres pembangunan. Jadi misalnya 30% dulu di awal, nanti 30 juta kita cairkan. Nah nanti misalnya Budwi ngomong Mas sudah habis, 30 jutanya sudah habis. Nah kita cek progresnya sampai mana. Oh misalnya progresnya bisa dinaikkan lagi 40%, ya kita cairkan 40%-nya kayak gitu. Nah nanti tinggal sisa kan 30%. Nah tinggal sisa 30% itu nanti kita nunggu finishingnya terakhir kayak gitu sih, baru nanti dicairkan. Tapi kalau usaha jadi seperti apa Pak kalau usaha? Kalau usaha beda Bu, jadi kalau usaha itu misalnya gini, dia mau beli stok, dia stok barang kan, dia misalnya datangkan alat lah ibaratnya. Seperti apa Pak? Apa yang harus determinan seperti itu? Nah kalau itu angkanya udah beda, Oh, beda jadi lagi ya? tujuannya untuk usaha. Nah kalau untuk usaha ini biasanya nanti yang dijaminkan juga beda Bu. Misalnya yang dijaminkan misalnya dia punya kendaraan, ya, BPKB, mobil itu yang diajukan, atau misalnya dia punya sertifikat itu yang diajukan. Tapi penggunaan dananya adalah untuk usaha, Iya. kayak gitu. Jadi kita tidak termin kalau penggunaan usaha juga Kasih gitu ya. ya satu full itu. Tapi kalau untuk usaha itu seperti tujuannya itu gimana? Kalau kebetulan kalau kita usaha ini tidak fokus Bu, kita fokusnya tidak ke bidang usaha. Jadi usaha yang kita fokuskan kalau muamalat ini yang pertama Islamik. Jadi pembiayaan untuk Islamik. Jadi untuk sekolah, untuk ormas Islam. Nah itu yang kita pilih. Kalau yang untuk konsumtif, misalnya untuk masyarakat umum, itu kita hanya untuk yang haji tadi, kemudian sama yang porsi KPR. Ya, kalau untuk pembiayaan yang perusahaan kayak gitu, biasanya kita di atas 500 juta. Jadi
Jadi kalau yang untuk yang mikro kita tidak melayani. Kalau mikro kan sekitar 25 juta sampai 100 juta itu tidak melayani. Nah, karena ya resikonya cukup tinggi biasanya kalau yang ke bawah 100 ke bawah, karena biasanya satu itu tidak ada jaminan ya kan? Kedua biasanya usahanya itu belum sampai 1 tahun atau 2 tahun. Ibaratnya mau bikin usaha baru penghasilan, itu belum bisa kita. Harus mengembangkan usaha yang ada. Iya betul. Memang tuntutannya adalah usaha itu setelah kita berikan pembiayaan itu adalah berkembang. Contohnya kayak Aliza, Roma, Bu. Iya. Ya kan. Setelah kita berikan pembiayaan, pondok pesantren bisa bangun gedung, jumlah santri menambah, dan gitu. Nah itu adalah yang tujuan utama. Terima kasih sekali Pak Joko atas makanan sudah bisa kita pahami dan kita terima. Ya, saya saja. Dan kami minta maaf juga. Apa-apa, Bu. Ada salah mengganggu waktu penjenengan sangat. Mungkin itu saja. Monggo di